Selamat pagi rekan-rekan, selamat datang di PT Bintang Indokarya Gemilang. Saya memperkenalkan diri dari Departemen HR Industry Relation. Nama saya adalah Irfan Prastian, akan menjelaskan pada sesi kali ini apa sih tentang Industry Relation. Nanti akan saya jelaskan satu demi satu, dan sekarang mari kita lihat untuk slide yang pertama. Oke, kita masuk ke slide mengenai definisi. Industry relation atau yang biasa disebut dengan hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan atas berjalannya suatu proses produksi di suatu perusahaan, baik itu dari sisi formal maupun dari segi informal. Ketika kita bicara mengenai industry relation, kita akan mengenal mengenai dua hak, yaitu hak dan kewajiban. Adapun hak adalah sesuatu yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh dengan tanggung jawab. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya mengenai tugas dan tanggung jawab. Adapun tugas tanggung jawab dari Industry Relation yang pertama yaitu memastikan kepatuhan terhadap perjanjian kerja bersama atau yang biasa disebut dengan PKB. Tentunya di PT Bintang Indokarya Gemilang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu melaksanakan pembinaan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi semua pihak. Yang ketiga yaitu mengatasi dan mengantisipasi perselisihan serikat pekerja, manajemen, karyawan maupun dengan pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan dengan melibatkan semua pihak. Oke, kita masuk ke dasar hukum dari Industry Relation. Untuk dasar hukum dari Industry Relation, kita punya 7 dasar hukum yang akan kita sampaikan satu demi satu. Dasar hukum yang pertama yaitu tentang Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yang selanjutnya yaitu adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dasar hukum yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 2 tentang 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian yang kelima yaitu PP 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alidaya, WKWI, dan PHK. Kemudian dasar hukum yang keenam yaitu PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dan yang terakhir tentunya yaitu PKB PT BIK tahun periode 2022 sampai dengan 2024. Kita masuk ke slide sanksi dan tindakan disiplin. Di sini dikenal dengan 6 jenis sanksi dan pelanggaran. Yang pertama yaitu STLT, surat teguran lisan tercatat. Kemudian yang kedua yaitu surat peringatan 1 atau yang biasa disebut dengan SP1. Kemudian selanjutnya yaitu surat peringatan 2 atau yang biasa disebut dengan SP2. Kemudian surat peringatan ketiga atau yang biasa disebut dengan SP3. Kemudian yang terakhir yaitu skorsing dan PHK. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh tindakan pelanggaran. Di PT BIK dikenal ada beberapa tata tertib yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu tata tertib waktu kerja dan waktu istirahat. Yang pertama yaitu jenis pelanggarannya adalah terlambat masuk bekerja. Di PT BIK kita menerapkan jam kerja awal adalah jam 7.00. Jadi kepada teman-teman diharapkan berangkat kerja menyesuaikan dengan waktu mulai jam kerja ya. Jadi sebelum jam 7.00 teman-teman sudah harus ada di area kerja. Ketika teman-teman melakukan pelanggaran ini, teman-teman akan mendapatkan sanksi berupa SP1. Untuk pelanggaran selanjutnya yaitu istirahat sebelum waktunya dan masih istirahat ketika sudah mulai jam bekerja kembali. Jadi di PT BIK dikenal 2 jenis waktu istirahat. Yang pertama yaitu pada jam 11.30, yang kedua ya adalah jam 12.00. Untuk waktu istirahat di sini mengenal selama 2 jenis, yaitu hari Senin sampai Kamis, waktu istirahatnya adalah selama 1 jam. Kemudian pada hari Jumat yaitu selama 1,5 jam. Untuk pelanggaran jenis ini, teman-teman akan mendapat sanksi yaitu SP1. Kemudian pelanggaran yang selanjutnya yaitu bekerja secara tidak efisien sehingga mengganggu tugas dan pekerjaan. Contohnya bermain HP. Seperti ini ya teman-teman. Tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ini akan mengganggu tugas dan tanggung jawab teman-teman.
Ketika teman-teman melakukan ini, teman-teman akan mendapatkan sanksi SP1. Kemudian pelanggaran ini selanjutnya yaitu tidur pada saat jam kerja. Contohnya adalah seperti ini. Ini juga tidak boleh dilakukan. Kenapa? Ketika teman-teman melakukan pelanggaran ini, teman-teman akan mendapatkan sanksi yaitu SP3. Oke, masih di contoh tindakan pelanggaran. Kemudian kita masuk ke tata tertib selanjutnya, yaitu tata tertib kebersihan dan kerapian kerja. Pelanggaran apa yang ada di tatip ini? Yaitu makan di area kerja dan menyimpan atau meninggalkan makan atau sisa makanan di area kerja. Seperti ini contohnya teman-teman. Kenapa ini tidak boleh dilakukan? Karena ini akan menimbulkan produk terkena fungus atau jamur. Contohnya seperti ini. Dan ini. Ini akan berimpact kepada quality produk dan sangat berbahaya terhadap user yang akan memakai sepatu itu tersebut. Jadi, tindakan seperti ini tadi tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Untuk tata tertib selanjutnya yaitu tata tertib keselamatan dan kesehatan kerja. Contoh seperti apa sih pelanggaran yang ada di tatip ini? Yang pertama yaitu pelanggaran ini. Ini pelanggaran apa teman-teman? Ini adalah contoh pelanggaran memalsukan atau memanipulasi surat keterangan dokter, yaitu dengan menyeken, memfotokopi, ataupun mencoret sehingga keterangannya tidak seperti aslinya. Jenis pelanggaran seperti ini bisa dikenakan sanksi PHK loh teman-teman. Jadi jangan sekali-kali dilakukan ya. Kemudian jenis pelanggaran selanjutnya yaitu menggunakan sepatu yang tidak tertutup di dalam area kerja. Contohnya seperti ini. Kenapa ini tidak boleh? Kenapa? Karena ini sangat berbahaya terhadap keselamatan teman-teman sendiri. Kenapa? Karena area kaki teman-teman tidak terlindungi sepenuhnya. Dikhawatirkan nanti ketika ada barang yang jatuh dari atas mengenai kaki kita. Jadi tidak boleh dipakai ya sepatu seperti itu di area kerja. Oke, untuk tatip yang selanjutnya yaitu tata tertib keamanan kerja. Seperti apa sih contoh-contoh tindakan pelanggaran yang ada di tata tertib ini? Yang pertama yaitu menerima suap baik berupa uang maupun barang dari sesama pekerja maupun vendor maupun supplier. Itu juga tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena akan mendapat sanksi pemutusan hubungan kerja. Kemudian pelanggaran selanjutnya yaitu membawa atau menggunakan narkoba di dalam lingkungan perusahaan. Itu juga akan mendapat sanksi PHK. Yang selanjutnya yaitu melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan atau rekan kerja. Itu juga akan mendapat sanksi PHK. Kemudian yang terakhir yaitu membawa pulang barang, produk, atau alat kerja. Itu juga tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena itu akan menjadikan teman-teman terkena sanksi SP3. Oke, untuk tata tertib selanjutnya yaitu tata tertib hubungan kerja. Jadi kita sesama karyawan PT Bintang Karya Indo Gemilang wajib menjaga komunikasi yang baik kepada sesama atau kepada atasan demi keharmonisan serta kondusivitas perusahaan kerja. Oke, untuk tata tertib selanjutnya yaitu tata tertib kekerasan dan pelecehan. Jenis pelanggaran seperti apa sih yang diatur dalam tatip seperti ini? Yang pertama yaitu melakukan tindakan pelecehan baik kepada lawan jenis ataupun kepada sesama jenis. Contohnya adalah seperti ini. Ini juga tidak boleh dilakukan. Kenapa? Sanksi dari pelanggaran jenis ini yaitu sanksi PHK. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan kekerasan fisik kepada sesama karyawan atau atasan di lingkungan kerja. Contohnya seperti ini. Pelanggaran jenis ini juga mendapatkan sanksi pemutusan hubungan kerja. Oke, kemudian kita masuk ke grafik pelanggaran dari tahun 2020 hingga 2022. Di sini terlihat jelas untuk grafik pelanggaran dari STLT, SP1, SP2, dan SP3 hingga PHK. Untuk tahun 2022 kita ada 31 kasus PHK, lebih tinggi dibanding tahun 2021 dan 2020. Kemudian di SP3 kita di tahun 2022 ada 108 kasus, juga lebih tinggi daripada tahun 2021. SP2 kita ada total ada 124, lebih tinggi daripada tahun 2021 dan 2020. Kemudian di SP1 kita total ada 417 SP, juga lebih tinggi daripada tahun 2021 dan 2020.
Kemudian STLT kita mencatatkan ada 314 kasus. Oke, kita masuk ke grafik pelanggaran tertinggi. Dari slide yang kita tunjukkan, terlihat jelas bahwasanya pelanggaran absensi menempati peringkat pertama. Dengan total ada 389, kemudian disusul oleh pelanggaran waktu kerja. Dengan total ada 131, kemudian hubungan kerja dengan total 37 kasus, K3 tentang 34 kasus, kemudian keamanan kerja dan kebersihan kerja, serta isu HA. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur penyampaian keluh kesah. Kemana sih ketika kita memiliki masalah atau hal yang ingin kita sampaikan? Prosedurnya yang pertama yaitu teman-teman dapat melakukan pelaporan kepada atasan langsung. Kemudian, jika teman-teman belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, teman-teman dapat melakukan pelaporan kepada atasan. Jika teman-teman masih kurang mendapatkan hasil yang lebih teman-teman inginkan, kemudian teman-teman dapat langsung melaporkan kepada HRIR. Jika masalah itu juga belum bisa diselesaikan, ada 4 jenis penyelesaian selanjutnya. Yang pertama yaitu tentang bipartit, yang kedua yaitu mediasi di dinas terkait, yang selanjutnya yaitu ke PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial, dan terakhir yaitu di Mahkamah Agung. Oke, kita masuk ke slide mengenai besaran kompensasi PHK. Saat ini telah berlaku peraturan baru yang mengatur detail perhitungan pesangon, yaitu ada di PP 35 tahun 2021. Sebelumnya, detail perhitungan pesangon diatur lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Terdapat beberapa hal yang masih sama seperti aturan sebelumnya, namun ada juga beberapa hal yang berubah. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pergantian hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama yaitu masa kerja karyawan, dan kedua yaitu alasan PHK karyawan. Berikut ini adalah rangkuman dari perubahan aturan mengenai PHK dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menjadi PP 35 Tahun 2021. Untuk pertama yaitu ketentuan masa kerja tetap sama. Besar pengalih upah yang diterima oleh karyawan berdasarkan masa kerja tetap tidak ada perubahan, baik itu untuk uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan sebelumnya. Untuk perhitungan uang pesangon berdasarkan masa kerja dapat dilihat di sini. Kemudian untuk perhitungan uang penghargaan masa kerja berdasarkan masa kerja dapat dilihat di sini. Kita masuk ke nomor 2, yaitu perubahan faktor pengalih berdasarkan alasan PHK karyawan. Besar pengalih upah yang diterima oleh karyawan berdasarkan alasan PHK terdapat beberapa penyesuaian. Terdapat alasan PHK yang faktor pengalihnya sama menjadi lebih kecil, dan alasan PHK yang baru pada aturan sebelumnya tidak diatur. Agar lebih mudah, berikut adalah gambar rangkuman perbedaan antara faktor pengalih alasan PHK pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan PP 35 Tahun 2021. Untuk alasan yang pertama yaitu mengundurkan diri dengan permohonan 30 hari sebelumnya. Pada aturan PP 35 Tahun 2021 tidak ada perubahan dengan aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian karena alasan mangkir tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh karyawan 2 kali juga tetap tidak ada perubahan. Kemudian karyawan ditahan pihak berwajib tetap tidak ada perubahan. Kemudian karyawan meninggal dunia juga tetap tidak ada perubahan. Kemudian terdapat alasan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan. Pada Undang-Undang 13 terdapat 2 kemungkinan di mana pekerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, itu mendapat 1 kali PMTK. Kemudian pengusaha tidak bersedia menerima pekerja buruh di perusahaannya, itu mendapat pesangon 2 kali dan UPMK 1 kali. Kemudian pada aturan yang terbaru, 2 hal itu digabung menjadi 1, yaitu 1 kali pesangon dan 1 kali penghargaan masa kerja. Kemudian karena alasan perusahaan pilot, pada aturan 13 tahun 2003, upah pesangon mendapat 1 kali,
dan penghargaan masa kerja 1 kali. Kemudian pada aturan PP 35 berubah menjadi pesangon 0,5 dan UPMK 1 kali. Kemudian karena alasan perusahaan merugi selama 2 tahun, pada Undang-Undang 13 2003 upah pesangon 1 kali dan UPMK 1 kali. Pada aturan terbaru yaitu upah pesangon menjadi 0,5 dan UPMK menjadi 1 kali. Kemudian alasan selanjutnya yaitu perusahaan melakukan tindakan kurang menyenangkan. Pada aturan sebelumnya upah pesangon 2 kali dan UPMK 1 kali. Pada aturan PP 35 menjadi upah pesangon 1 kali dan upah penghargaan masa kerja 1 kali. Kemudian pelanggaran atas aturan perusahaan setelah SP3 pada aturan 2003 yaitu upah pesangon 1 kali dan UPMK 1 kali berubah menjadi upah pesangon 0,5 dan UPMK 1 kali. Kemudian alasan selanjutnya yaitu sakit berkepanjangan dan tidak dapat lanjut bekerja selama 12 bulan. Pada aturan 13 2003 upah pesangon 2 kali dan UPMK 2 kali. Di PP 35 upah pesangon 2 kali, UPMK menjadi 1 kali. Kemudian karena alasan pensiun, pada Undang-Undang 13 tahun 2003 upah pesangon 2 kali, UPMK 1 kali. Berubah menjadi aturan PP 35, upah pesangon menjadi 1,75 dan UPMK 1 kali. Kemudian pada alasan pengambil alihan perusahaan, kemudian pengambil alihan perusahaan dan karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian, efisiensi untuk mencegah perusahaan mengalami kerugian, perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian, perusahaan tutup akibat keadaan memaksa atau force majeure, keadaan memaksa yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup, perusahaan menunda kewajiban pembayaran hutang karena mengalami kerugian, dan terakhir adalah perusahaan menunda kewajiban pembayaran hutang bukan karena mengalami kerugian adalah alasan-alasan yang sebelumnya tidak diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003 menjadi diatur di PP 35 dengan rumusan yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Oke, untuk perubahan selanjutnya itu perubahan uang pergantian hak. Terdapat perubahan komponen yang menjadi bagian dari uang pergantian hak. Lebih detailnya dapat dilihat pada gambar di samping. Sebelum PP nomor 35 tahun 2021 berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Adapun uang pergantian hak yang seharusnya diterima meliputi A. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. B. Biaya atau ongkos pulang pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja buruh diterima bekerja. C. Penggantian rumah serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat. Kemudian yang D yaitu hal-hal yang ditetapkan. Setelah berubah menjadi PP 35 tahun 2021, uang pergantian hak yang seharusnya diterima meliputi A. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Kemudian B. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja buruh dan keluarganya ke tempat pekerja buruh diterima bekerja. Dan C. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Oke, setelah kita menampilkan berbagai alasan mengenai kasus PHK dan kemudian besaran kompensasinya, di sini kita simpulkan atau kita berikan contoh kasus perhitungan pesangon. Yaitu perusahaan harus melakukan PHK terhadap seorang karyawan yang telah memasuki usia pensiun. Karyawan tersebut mendapatkan gaji pokok setiap bulannya sebesar 10 juta rupiah dan telah bekerja selama 12 tahun 10 bulan. Berikut adalah perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja karyawan tersebut. Pada uang pesangon untuk masa kerja lebih dari 8 tahun adalah 9 bulan upah. Dengan hitungan uang pesangon sebesar 10 juta rupiah dikali 9 yaitu total 90 juta rupiah. Faktor pengalih PHK karena pensiun adalah 1,75. Jadi besaran uang pesangonnya adalah 90 juta dikali 1,75. Kemudian perhitungan uang penghargaan masa kerja. Untuk masa kerja di atas 12 tahun sampai dengan 15 tahun total adalah 5 bulan upah. Untuk penghitungannya yaitu 10 dikali 5 adalah total 50 juta rupiah. Faktor pengalih PHK karena pensiun adalah 1, jadi total 50 juta rupiah dikali 1 jadi 50 juta rupiah. Untuk di total yaitu total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja untuk karyawan ini adalah 157 juta 500 ribu rupiah ditambah 50 juta rupiah. Jadi total mendapat
Rp207.500.000. Setelah saya jelaskan besaran alasan PHK dan pelanggaran, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama atau biasa disebut dengan PKB adalah perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak yang merupakan hasil perundingan antara pengusaha. Dalam hal ini diwakili oleh manajemen perusahaan dan karyawan, yang dalam hal ini diwakili oleh serikat pekerja, serta tercatat pada instansi atau dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu PKB. PKB Petang Integrated Gemilang ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2022 di Brebes dan ditandatangani oleh Presiden Direktur, yaitu Pak Budiarto, dan 3 serikat pekerja yang ada di perusahaan. Kemudian PKB tersebut juga sudah didaftarkan dan mendapat pengesahan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2022 telah dilakukan adendum atas PKB tersebut dengan memasukkan beberapa pasal terbaru untuk perlindungan terhadap pelanggaran kekerasan dan pelecehan. Oke, berikut ini adalah tim HRIR atau Industrial Relation yang dapat teman-teman hubungi jika teman-teman menginginkan sharing ataupun hal lainnya. Yang pertama yaitu Irfan Prastian atau saya sendiri, kemudian ada Anesti Yulining Tias, dan terakhir yaitu ada Aji Sentanu. Teman-teman dapat menyimpan nomor kontak untuk koordinasi kondisi selanjutnya. Di mana teman-teman ingin menghubungi tim HRIR, teman-teman dapat menghubungi atau langsung menuju gedung HR. Lokasi gedung HR yaitu gedung pertama yang dilalui setelah melewati pintu gerbang utama. Oke, sekian penjelasan dari tim HRIR. Apabila teman-teman ingin menghubungi kita, teman-teman bisa kontak nomor yang sudah kita share sebelumnya. Sekian dari tim IR. Saya mewakili tim Industrial Relation mengucapkan selamat bekerja, salam produktif, less is more.